Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di ibadah GPS online pada malam hari ini. Kita patut bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah luar biasa menyertai kehidupan kita, menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah online secara online pada malam hari ini. Dan di luar sana masih dalam pandemi COVID, saya yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, dan kami juga turut berduka cita mungkin dari teman-teman ada anggota keluarganya yang terkena COVID. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan menyertai selalu. Dan pada saat ini mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, ku sembah kau Allahku. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan kau setia padaku, yang ku pegang, hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Mari kita sembah Allah kita. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidup.
mengucap syukur di hadapan Dia. Dia tidak meninggalkan kita. Mari kita menyembah Dia. Dialah kekuatan dalam kehidupan kita. Mari teman-teman kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih dan lebih lagi. Karena Dia adalah Allah yang kudus. Mari kita sanjungkan Dia, memuji Dia, Allah yang begitu luar biasa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita. Mari kita katakan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan. Syukur, berterima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Begitu banyak yang sudah kami lalui Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Biarlah hati kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman sekalian yang ada di rumah aja, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memujikan nama Tuhan dengan puji-pujian, karena Allah kita patut ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari kita bertepuk tangan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji
Tuhan Yesus ada pengharapan, ada kekuatan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Hanya di dalam namanya. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan menerangi jalan. Firman terangi jalan. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala tak pernah ku ragu. Karena Dia bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari sama-sama katakan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran yang membebaskan kita, memberikan kekuatan bagi kita. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Dalam segala tantangan tak pernah ku ragu. Karena Dia bersama setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita pada malam hari. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, pada saat ini mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita angkat pujian yang bersama-sama di hadapan Tuhan. Bila hati kita terasa berat, Tuhan yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kita.
Mari kita tanya di hadapan Tuhan, apa yang harus kita perbuat. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus
Ya, selamat malam, anggota Gerakan Basul yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita dapat lagi melaksanakan ibadah walaupun secara online. Tapi ibadah online tidak mengurangi bagaimana firman Tuhan. Dan sebelum saya baca bagian firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami akan mendengarkan bahagian firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah semua disingkirkan. Inilah hidup kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ambil dari 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16, di bawah judul perikop Elia dan janda di Sarfat. Firman Tuhan berkata demikian. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perataran Elia. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, dalam Raja-Raja pasal 17 adalah satu kisah yang melibatkan dua tokoh yang berbeda. Yang satunya adalah seorang abdi Allah, dan satunya lagi seorang janda miskin yang tinggal di Sarfat, daerah Sidon, dan yang sekarang bernama Lebanon. Kejadiannya karena daerah itu terjadi kekeringan yang berkepanjangan, sehingga terjadi kelaparan. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa janda ini sudah tidak punya apa-apa lagi selain sedikit tepung dan sedikit minyak atau satu kali makan bersama anaknya. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Mungkin sebelumnya barangkali janda miskin di Sarfat ini punya harta, tapi karena kekeringan yang berkepanjangan, saudara-saudara sekalian, maka ia telah menjual seluruh hartanya dan digunakan untuk makan bersama anak dan kemungkinan juga untuk berobat. Tapi di dalam Alkitab tidak dicatat seperti itu. Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa si miskin janda ini mengumpulkan ranting-ranting kayu dan akan mengolah tepung yang sisa itu dan minyak yang ada, dan sekali makan dan kemudian mereka akan mati. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, dicatat di dalam Alkitab, datanglah seorang abdi Allah, yaitu Nabi Elia, meminta makan kepada janda miskin ini. Wah, tentunya hal ini bisa mengagetkan si janda miskin ini. Bukankah tepung dan minyak
yang sisa tinggal sekali makan bersama anaknya itu pun tidak akan cukup dimakan mereka berdua. Dan kemungkinan juga tidak mengenyangkan untuk mereka berdua. Sekarang muncul seorang laki-laki yang mungkin makannya lebih banyak lagi. Tapi Alkitab mencatat dia tidak meminta banyak. Alkitab mencatat bahwa dia hanya meminta satu bundar kecil roti, ya, untuk barangkali menganjal perutnya yang sedang kelaparan. Dan memang Allah menyuruh hambanya ini untuk pergi ke janda miskin di Sarfat ini. Di dalam bagian dari 1 Raja-Raja 17 ini dikatakan sini ada dua tokoh yang disebutkan, seorang abdi Allah dan seorang janda miskin. Namun malam hari ini saya hanya mengambil satu tokoh ini, yaitu si janda miskin ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, perlu kita merenungkan bersama apa yang dimiliki, apa yang diberikan oleh si janda miskin ini kepada kita. Yang pertama adalah kepercayaan janda miskin di Sarfat ini, atau dengan kata lain kita bicara iman. Pada ayat 12 dan 14 saya ingin bacakan sekali lagi untuk kita sekalian. Dia berkata demikian, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Lalu ayat 14 mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kalau kita berani melakukan tindakan iman seperti janda di Sarfat ini, dalam pengertian lain bahwa kita mendahulukan Tuhan Allah dan melakukan firman-Nya, melakukan kebenarannya, maka Tuhan bisa melakukan hal-hal di luar kemampuan. Tuhan bisa melakukan hal-hal di luar dugaan kita. Atau seringkali kita mungkin mendengar akan terjadi mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena itulah memang firman Tuhan yang Ia lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam hal ini mengajarkan kepada kita sekalian, walaupun peristiwa di Sarfat ini itu melibatkan orang tua, Nabi Elia, ya, sebagai seorang nabi abdi Tuhan. Janda miskin ini sudah punya anak, ya, Alkitab tidak menyebutkan berapa usianya, tapi jelas bahwa dia adalah seorang tua. Namun dalam hal ini bukan berarti bahwa firman ini hanya berlaku kepada orang tua, tapi firman ini juga berlaku untuk kita sebagai orang-orang muda. Karena iman bukan memandang usia. Iman itu memandang kepada orang muda, orang tua, atau siapapun. Jadi kita dibutuhkan memiliki iman yang murni. Iman yang sungguh-sungguh. Jadi hal yang pertama perlu kita perhatikan di sini yang ditunjukkan oleh janda di Sarfat ini, imannya yang begitu luar biasa. Dia percaya kepada Allahnya Nabi Elia. Karena ayat 12 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu. Berarti janda miskin di Sarfat ini tentu belum mengenal Tuhan yang dikenal oleh Tuhannya Elia. Tetapi lewat nabi ini, lewat Nabi Elia ini, perempuan ini pun juga menaruh percayanya kepada Nabi Elia, kepada Nabi Elia ini.
maka ia pun dapat melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi firman yang disampaikan lewat hamba Tuhan ini didengar, diterima oleh si janda miskin ini. Akan terjadi mujizat yang luar biasa. Jadi bagian firman Tuhan ini menunjukkan, menyatakan kepada kita bahwa Allah itu hadir. Allah yang hadir dahulu ketika di zaman Nabi Elia juga hadir pada saat ini. Kebutuhan orang-orang muda saat ini tentu ada banyak seperti yang dibutuhkan oleh si wanita miskin ini. Hal yang kedua yang dimiliki oleh janda di Sarfat ini adalah ketaatan. Perhatikan pada ayat yang ke-15. Saya ingin bacakan kepada kita sekalian ayat yang ke-15 berkata demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Betapa indah, betapa luar biasanya. Janda itu pergi berbuat seperti yang dimintakan oleh Nabi Elia, oleh abdi Allah ini. Dan dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Mujizat itu bisa terjadi. Tadi percaya dia. Lalu dia mentaati firman Allah itu. Dia pergi dan melakukan. Maka dikatakan dalam firman ini bahwa beberapa waktu lamanya mereka makan dari tepung yang sisa itu dan minyak yang ada itu. Telah terjadi satu mujizat yang hebat, yang luar biasa dialami oleh wanita ini. Saya berpikir begini, seandainya wanita ini tidak percaya perkataan abdi Allah ini, seandainya wanita ini tidak taat atas perintah daripada Nabi Elia ini, tentu dia tidak akan mendapatkan mujizat itu. Dia tidak akan memperoleh mujizat itu di dalam kehidupannya. Kan dikatakan dalam firman Tuhan, segenggam roti, sedikit minyak, hanya sekali buat, lalu mereka makan, sesudah itu mereka akan mati. Tapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada si janda miskin ini, begitu luar biasa. Tuhan Allah menolongnya lewat hambanya. Dan ketika hambanya datang, dia mentaati, dia percaya, dia melakukannya, maka terjadi mujizat itu. Itu hal yang kedua yang saya bisa pelajari dan melihat dari bagian firman Tuhan ini, dan kita bisa melakukannya. Yang ketiga adalah wanita ini tentu melakukan semua itu dengan tulus. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak meminta kita memberi dengan terpaksa. Tetapi ia ingin melihat apakah kita rela memberi apa yang kita miliki. Walaupun kita tidak memiliki harta yang berkelimpahan seperti orang lain. Tetapi dengan apa yang ada pada kita, lalu kita memberikan dengan hati yang tulus dan ikhlas, betapa luar biasa. Janda ini tidak punya apa-apa lagi. Ya, bisa saja dia berkata, saya tidak mau berikan, ini 3 sekali makan. Saya dan anak saya, masa saya mau berikan lagi kepadamu? Membagikan lagi dengan engkau. Dan hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tinggal punya sedikit. Kita tinggal atau tidak punya apa-apa lagi. Lalu ketika ada orang meminta dan membutuhkan pertolongan daripada, lalu kita tidak akan memberikan dia. Karena kita merasa bahwa, untuk saya saja tidak cukup. Bagaimana saya membagi lagi dengan kamu? Dan kita lihat juga di bagian firman Tuhan ini bahwa wanita itu tidak bersungut-sungut lagi. Dia memang secara terus terang di awalnya terjadi percakapan dia dengan abdi Allah itu. Tinggal sedikit, bagaimana saya bisa membagi lagi denganmu? Dia tidak berpura-pura di sini. Bisa saja dia berpura-pura, bagaimana lain sebagainya. Dan seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita punya? Dia mempertahankan pendiriannya. Saudara-saudara sekalian, untuk kami tidak cukup, bagaimana dengan engkau lagi? Mau dibagikan lagi dengan orang lain? Tapi si janda miskin ini tidak demikian.
Dengan iman itu ia mentaati firman Allah dan dia memberi dengan tulus apa yang dia punya walaupun hanya sedikit. Dan dia lakukan itu. Jadi ketulusan perlu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Rekan-rekan Gerakan Basuluh yang diberkati oleh Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini memang tidak mudah. Terlebih khusus pada saat kita sedang menghadapi merebaknya virus corona. Mencari pekerjaan tidak gampang. Banyak orang yang telah di PHK. Pekerjaan-pekerjaan untuk kita mendapatkan segala sesuatu tidak mudah. Segala sesuatu kita terbatas. Dan saat ini, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, dalam kesulitan ini, dalam ketidakpastian, kalau saya boleh katakan seperti itu. Bisa juga seperti yang dialami oleh si janda ketika kekeringan itu terjadi. Dia tinggal menanti kapan mereka akan mati dan memakan dengan apa yang sisa itu. Tetapi dengan taat mendengarkan firman Allah dan melakukan segala sesuatu, maka terjadi mujizat itu. Yakinlah, jika engkau menaruh harap, percaya kepada Tuhan, mentaati segala apa yang dikatakan oleh firman Allah, dan engkau melakukannya dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan, semua atas nama Tuhan, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Yakin, pegang itu, teguh, bahwa pekerjaan, masalah pendidikan, pasti engkau capai. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menjelaskan bagian firman Tuhan ini. Tapi kami berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan yang mendiami kehidupan kami akan menolong kami, menguatkan kami. Sehingga kami dari waktu ke waktu dapat memahami, dapat mengerti tentang perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terlebih khusus bagaimana kami menerapkan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kami setiap hari. Apa yang dialami oleh janda di Sarfat dengan seorang nabi Tuhan merupakan pelajaran pengajaran bagi kami. Bagaimana iman, ketaatannya, ketulusannya kepada Tuhan. Dia melakukan, maka ia memperoleh mujizat itu dalam kehidupannya. Tuhan menolong. Demikian juga tentu untuk kehidupan bagi orang-orang muda kami yang tergabung dalam gerakan Basuluh Korps 1 Palu ini. Tuhan juga pasti mengetahui segala apa yang mereka butuhkan. Segala apa yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Pendidikan, pekerjaan, bahkan cita-cita, rencana yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua mereka yang terus berjuang mengumpulkan uang untuk biaya mereka melanjutkan studi, untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Sertailah mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada. Saya Kenan percaya kita penuh dengan sukacita pada saat ini. Oke teman-teman semua, untuk pengumuman minggu depan kita masih akan ada ibadah GPS online. Kita akan bertemu via virtual. Oleh karena itu kami mengharapkan teman-teman semua untuk tetap bisa bergabung bersama-sama di ibadah GPS minggu depan. Oke, untuk minggu depan tema kita yaitu Next Step dengan pembicara Kak Ewin Lamano STH. Oleh karena itu teman-teman, mari kita ajak teman-teman kita yang lain untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita semua di ibadah GPS online minggu depan. Mungkin itu saja pengumuman dari Gerakan Pembawa Suluh. Tetap jaga kesehatan teman-teman semua, patuhi protokol yang ada, dan jangan lupa juga berolahraga. Stay safe semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Baik rekan Gerakan Basuluh yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nah, kita berdoa tentu untuk semua pengurus, semua program yang ada di Gerakan Basuluh ini, bahkan tentu studi dan juga pekerjaan. Yang sakit kita juga bawa di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kesempatan yang indah, kesempatan yang khusus ini, kami mau berdoa untuk
semua pengurus gerak kaum Basulu yang ada di Korop 1 Palu ini. Tuhan kenal mereka, Tuhan melihat mereka dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada pada mereka. Tuhan pakailah hidup mereka untuk dapat melakukan tugas pekerjaan pelayanan mereka di kalangan orang muda Korop 1 Palu. Tidak mudah bagi mereka, tapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh memakai kehidupan mereka, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Korop 1 Palu ini, kegiatan ibadah, gerakan Basulu, bahkan kegiatan-kegiatan yang lainnya, mereka dapat melakukannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, sekali berkatilah mereka semua. Ada yang masih dalam studi, bersama-samalah dengan mereka. Jadikanlah mereka berhasil. Tambahkan kepandaian kemampuan kepada mereka. Dan mereka menjadi orang-orang muda yang sukses. Diberkati oleh Tuhan. Yang sudah bekerja, juga tolong berkati mereka. Mereka boleh setia dengan pekerjaan mereka. Kepercayaan diberikan kepada mereka. Tuhan sertai mereka. Sehingga apa yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dalam pekerjaan, mereka boleh menyelesaikan, mereka dapat melaksanakannya. Semua bukan karena mereka hebat dan kuat, tapi oleh karena tuntunan pertolongan daripada Tuhan. Bapa kami dalam surga, berkati cita-cita mereka. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Berkati orang tua mereka. Tuhan lindungi dan pelihara. Yang sakit Engkau berikan kesehatan, berikan kesembuhan. Yang sehat Tuhan Engkau tolong mereka, mampukan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka demi anak-anak mereka. Berkatilah mereka. Kami berdoa untuk orang-orang muda yang saat ini mengalami gangguan kesehatan. Tuhan jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu, berikan kesembuhan ilahi dalam kehidupan mereka masing-masing. Jika mereka sembuh, tentu nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk semua program-program yang mereka buat untuk di kalangan orang muda ini. Doa, kegiatan-kegiatan sosial, bahkan kegiatan-kegiatan lain. Tuhan selalu hadir di sana. Pakailah hidup mereka menjadi saluran berkat. Bukan hanya di gereja, di rumah, di tengah-tengah keluarga. Tetapi mereka juga menjadi berkat di lingkungan, di tempat pekerjaan, di tempat perkuliahan, di sekolah di mana mereka berada. Mereka boleh menjadi garam dan terang. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Segala sesuatu yang Kau boleh buat dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan daripada orang-orang muda kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.